Apa yang kau lakukan, Om? Anggi bertanya. Jika kau terus mengadukan perbuatanku kepada ibu, aku jamin. Bukan hanya hari ini, namun aku akan membawamu bertemu dengan dokter setiap hari. Dok, jantung Anggi berdegup kencang, bukan karena ancaman yang diberikan oleh Rehan, namun karena suara Rehan yang berat dan agak serak menggema di telinganya. Anggi diam seribu bahasa, namun jitakan yang Rehan berikan di keningnya membuat kesadaran Anggi kembali ke tempat tidurnya. Ingat, kalau sampai kau mengadu kepada ibu, aku tidak akan segan-segan untuk membawamu ke dokter. Ingat itu. Rehan kemudian kembali berjalan ke ranjangnya. Matanya mendelik membayangkan bagaimana jadinya jika seisi rumah tahu kalau tadi Rehan sempat mengerjainya sampai pingsan. Kau mau semua orang memarahiku, Jangan harap, aku memiliki kelemahanmu sekarang. Jangan main-main denganku, Anggi. Dia pingsan, beneran loh. Kamu ini bagaimana? Dia itu siapa? Kenapa kamu membawa anak orang ke tempatku? Belum lagi sepertinya dia memiliki fobia terhadap jarum suntik. Gadis mana yang kau bawa ini? Jangan bermain dengan anak kecil. Apakah tidak cukup kau selalu bermain dengan banyak wanita? Lepaskan dia. Mahen menatap Rehan dengan tatapan khawatir. Mahen tahu kelakuan sahabatnya ini seperti apa. Dia memang tidak suka menggilir wanita, namun jika hanya bermain-main, Rehan jelas saja mampu untuk melakukan ini. Kamu itu cerewet, Mahen. Dia adalah istriku. Ayah yang menjodohkan kami. What? Mahen menatap sahabatnya, tidak percaya. Gadis kecil ini istrimu. Apakah ayahmu tidak salah? Berapa jarak usia di antara kalian berdua? Apakah kau tidak takut dikatakan pedofil? Rehan mendengus. Rasa-rasanya dia ingin menyumpal mulut sahabatnya ini dengan kanebo basah. Bisa-bisanya dia mengatakan kalau Rehan akan terlihat seperti pedofil. Mulutmu ini benar-benar lemes, seperti mulut lambe turah, Mahen. Aku belum setua itu sampai aku bisa disebut sebagai pedofil. Aku masih sangat muda, usia kami hanya terpaut 12 tahun. Lagi pula aku tidak yakin pernikahan kami akan berhasil. Kau lihat saja dia sama sekali bukan tipeku. Dia masih bocah ingusan. Mahen menggeleng mendengar perkataan Rehan. Memang jika dilihat sekilas Anggi ini tidak seseksi wanita-wanita yang selalu menemani Rehan. Namun kalau dilihat dari sisi lain, Anggi ini termasuk gadis cantik. Wajahnya mungil, tubuhnya langsing, dan kulitnya juga sangat putih. Jika dibandingkan dengan Rehan, Anggi memang akan terlihat lebih kecil. Tinggi gadis ini mungkin hanya 158 atau 160. Namun tinggi Rehan antara 185 sampai 188 cm. Itu adalah perbedaan tinggi yang lumayan cukup jauh. Setelah selesai dengan penelitiannya, Mahen beralih menatap Rehan. Sebaiknya kau bawa dia pulang. Aku takut kalau dia terus di sini dia tidak akan mau bangun. Lebih baik dia berada di tempat yang nyaman. Mungkin itu akan membantunya untuk membuat alam bawah sadarnya meminta dia untuk segera sadar. Aku sudah memeriksa dia, istrimu nggak apa-apa, Rehan mendesah. Dengan berat hati dia harus kembali menggendongnya. Dia itu takut sama pasien kayak kamu, Mahen. Seharusnya kamu yang tanggung jawab. Dan ya, jangan katakan kepada siapapun kalau aku sudah menikah. Apalagi kepada sial. Kalau mulutmu sampai bocor, maka kau akan tahu sendiri akibatnya. Mahen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rehan itu benar-benar luar biasa. Dia adalah laki-laki tertandingin dan terarogan di antara semua teman-temannya. Namun ketika mereka sedang berdua seperti ini, tidak ada rasa canggung dalam diri laki-laki itu. Tunggu, dia bilang apa tadi? Spesies. Memangnya dia pikir aku ini apa? Mahen menggerutu tidak terima. Berjam-jam dia menjaga Anggi ini, bahkan sudah lewat jam makan siang. Gadis itu pingsan seperti putri tidur. Entah kapan dia akan bangun, namun Mahen berharap Anggi tidak akan tidur terlalu lama. Anjani menunggu kedatangan Rehan dan Anggi dengan cemas. Aldi sudah pulang, namun Rehan dan Anggi sama sekali belum terlihat batang hidungnya. Beberapa saat kemudian Anjani mendengar suara mobil Rehan. Dia lekas keluar dari rumah untuk melihat keadaan Anggi. Hatinya benar-benar tidak tenang meskipun Anggi pergi dengan anaknya sendiri. Anjani tahu sifat Rehan itu seperti apa. Anggi kenapa sayang? Anjani bertanya ketika melihat Rehan menggendong Anggi masuk ke dalam rumah. Rehan tersenyum. Anggi hanya tidur, Bu. Tadi Rehan mengajak Anggi main. Mungkin Anggi kecapean.
Rehan akan menidurkan Anggi di kamar lebih dulu ya. Tanpa menunggu jawaban dari Anjani, Rehan langsung meleset masuk ke dalam rumah. Anjani ingin kembali berbicara, namun melihat Anggi yang tidur dengan nyenyak seperti itu, Anjani menjadi tidak tega. Apa mereka habis menunggang kuda? Kenapa Anggi seperti orang pingsan? Bahkan orang tidur, mungkinkah Anggi terlalu lelah? Ah, sudahlah, aku akan menanyakan itu nanti. Mbak Anggi, kenapa kak? Aldi yang sejak tadi menunggu depan kamar Rehan bertanya. Mbakmu hanya tidur, minggir. Jangan menghalangi jalan, ucap Rehan dingin. Tapi sebaiknya kau bukakan pintu kamar itu. Aldi menurut meskipun hatinya sangat dongkol, juga kesal kepada Rehan. Brak, Aldi terperanjat saat Rehan menendang pintu kamarnya dengan keras. Dasar nggak ada akhlak, Aldi menggerutu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Anggi sudah selesai dengan kegiatannya. Dia sudah mandi, sudah sholat isya, juga sudah mengqadha sholat maghrib. Meskipun Anggi masih belum bisa menutup aurat dengan benar, namun untuk sholat sebisa mungkin dia tidak pernah meninggalkannya. Anggi sudah menggelar bed cover di atas lantai yang ada di well-in closet. Anggi memang menempati tempat ini setelah dia pindah ke kamar suaminya. Sebenarnya Rehan juga memberikan Anggi pilihan untuk tidur di sofa, namun Anggi merasa kurang nyaman. Lebih baik menggelar bertumpuk bed cover daripada harus tidur mengeringkuk seperti anak kucing. Ditambah lagi kalau Anggi tidur di sini sepertinya akan lebih aman. Kalau tiba-tiba mertuanya melakukan sidak, Anggi bisa langsung menggulung bed cover, juga bisa melempar bed cover itu ke dalam lemari. Anggi terus berguling ke sana kemari. Terkadang dia hanya akan tidur terlentang sembari menatap langit-langit ruangan itu. Rehan benar-benar orang yang sangat kejam. Bagaimana bisa dia tidur nyenyak sementara Anggi tidur di ruangan yang seharusnya dia tinggali. Kruyuk, Anggi mengiris, dia memegangi perutnya, kemudian beranjak duduk. Gadis itu kembali melirik jam yang ada di depan matanya. Ternyata masih jam 8 lebih 10 menit. Anggi tidak bisa langsung tidur karena tadi dia sudah tidur sangat lama, ditambah perutnya kelaparan. Anggi tidak bisa diam saja, dia harus mencari makanan kalau dia tidak ingin tersiksa. Mau kemana kamu? Rehan yang kala itu sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya bertanya kepada Anggi. Anggi lapar om, Anggi mau nyari makanan di bawah. Rehan tidak menunjukkan respon apapun, dia kembali fokus pada laptop di hadapannya. Anggi mendengus, gadis itu kembali melangkahkan kakinya menuju tempat yang dia yakini menyimpan banyak makanan. Mbak Anggi. Aldi bertemu ketika melihat Anggi sedang sibuk mencari sesuatu di kulkas. Aldi, kamu belum tidur? Anggi balik bertanya. Ini masih jam 8 kak. Upin Ipin aja belum tidur jam 9. Masa aku harus tidur jam-jam seperti ini? Mbak lagi nyari apa? Anggi tersenyum. Dia mengusap perutnya yang datar. Aku lapar Aldi. Aku lagi nyari cemilan untuk aku makan. Tapi sepertinya nggak ada. Aldi menggeleng. Tidak mungkin tidak ada apapun di kulkas. Ibu mereka adalah ibu yang paling pengertian. Dia selalu menyediakan berbagai macam cemilan juga makanan beku di dalam kulkas. Karena takut anak-anaknya lapar di tengah malam. Memang Mbak mau makan apa? Nggak mungkin di kulkas nggak ada makanan. Hehe, sebenarnya bukan tidak ada makanan, hanya saja semuanya masih mentah. Aku tidak mungkin makan makanan mentah. Aku tidak bisa memasak. Ibu selalu menyediakan apapun yang aku butuhkan. Kalau bukan ibu, pasti ayah yang akan melakukannya untukku. Wajah Anggi mendadak sendu. Tiba-tiba saja dia menjadi sangat merindukan kedua orang tuanya. Kalau dia masih tinggal dengan ibu dan ayahnya, dia pasti tidak akan kesulitan seperti sekarang. Mbak, Aldi memanggil karena melihat Anggi hanya diam bergeming. Ah iya Aldi, aku mengambil air putih aja deh, nggak enak kalau ganggu Mbok Jum. Aku akan kembali ke kamar setelah mengambil air. Aldi menghentikan langkah Anggi. Dia mencekal pergelangan tangan gadis itu lalu menatapnya. Mbak jangan seperti itu, biar Aldi yang buatkan makanan untuk Mbak. Mbak duduk aja di sini biar Aldi masakan dulu makanannya. Anggi menurut, dia tidak menolak karena saat itu dia benar-benar sangat lapar. Anggi duduk di kursi yang ada di dekat meja minibar. Matanya tak henti-hentinya memperhatikan Aldi yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuknya. Ibu sama ayah kemana Aldi? Mereka pergi ke perjamuan. Hal biasa yang selalu mereka lakukan jika mendapat undangan dari teman bisnis mereka. Anggi merangguk. Pantas saja rumah ini terlihat sangat sepi. Ternyata ayah dan ibu mertuanya sedang pergi keluar. 20 menit kemudian meja minibar sudah penuh dengan berbagai macam makanan. Ada mie goreng, sosis goreng, kentang, dan masih banyak yang lainnya.
Wah Aldi, kamu pintar masak juga ternyata. Aset negara yang tidak boleh disia-siakan. Aldi terkekeh. Aset negara apanya? Ini hanya makanan seperti cepat saji. Masa sih mbak nggak bisa bikin kayak gini? Kan tinggal rebus dan goreng sama aja. Anggi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku boleh mulai makan kan? Anggi bertanya namun matanya tak beralih dari makanan kesukaannya yang sangat menggiurkan.